Allah. Ada muda-mudi yang lagi foto-foto terus jatuh dari tebing ini, itu betul? Katanya Anda suka sama saya ya? Memang ada apa di dalam diri saya? Saya penari. Ada penari? Di Ronggeng. Ronggeng? Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Malam ini kita sedang berada di salah satu curug yang ada di desa di Kabupaten Subang, dan curug ini bernama Curug Panganten. Dalam bahasa Indonesianya itu curug pengantin. Dan menurut kabar ataupun sejarah daripada orang-orang yang mungkin tinggal lebih lama di desa ini menyebutkan bahwa kenapa curug itu disebut Curug Panganten? Karena pada zaman dahulu ada 3 orang remaja yang sedang berfoto-foto. Terus kemudian salah satunya yang perempuan itu terpeleset, kemudian jatuh dan disusul ataupun hendak ditolong oleh salah satu temannya yang laki-laki. Namun sayangnya keduanya tenggelam di curug ini dan kemudian keduanya dinikahkan secara gaib. Sehingga curug ini disebut Curug Panganten. Nah, aku akan bertanya dulu ke Ki Respati, Sabda Alam. Ki, di tempat ini, ketika kita datang ke tempat ini tuh hawanya seperti apa sih kalau dilihat secara kebatinan mungkin? Ya. Pas tadi waktu kita ke bawah, mau ke curug itu hawanya udah terasa hangat ya. Dan saya sempat berinteraksi di situ. Memang ada sebuah fenomena dari curug itu. Sosoknya itu macam ada yang sebutnya kunti merah, terus ada yang botak hitam. Nah, yang lebih ekstrim itu eksistensinya itu ular gitu. Ular. Oke. Dan mungkin nanti kita akan mediumisasi bersama dengan sosok-sosok para penghuni di tempat ini. Nah, dulu kan kabarnya menurut cerita daripada warga di tempat ini ya, ada 2 muda-mudi yang sempat tenggelam di tempat ini. Itu kira-kira mereka masih ada atau tidak di tempat ini, Pak? Ya, kalau secara kebatinan sih emang udah menjadi kehidupan di sana, masih ada. Oke, mungkin jiwanya masih ada di sana ya. Oke, dan mungkin kalau memungkinkan nanti kita akan mediumisasi ya, tapi nanti kita lihat aja nanti di bawah seperti apa makhluk yang masuk ke mediator kita, dan sesaat lagi kita akan melakukan mediumisasi dan juga berkomunikasi mencari informasi apakah betul di tempat ini dahulu pernah ada kejadian seperti itu. Dan buat kalian yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Oke sahabat Huru Hara, kita sedang berada dalam perjalanan menuju ke Curug Panganten. Ya, jadi dari pemukiman warga ke curug itu memakan waktu tempuh kurang lebih ya sekitar 5 menit. Dan di sini udaranya ataupun cuacanya ini sangat dingin sekali ya. Di dedaunan dan juga di pohon-pohon itu udah mulai bermunculan embun ya. Sekarang kita syuting di jam 1 dini hari. Dan ini memang ini agak bau ini ya, Pak. Iya. Bau bangke ya. Padahal tadi mah enggak.
Ini kita udah mau nyampe ya ke Curug Pengantennya. Kita udah bisa dengar suara air. Nah, jadi sahabat Uruhara, kita itu nanti akan stay-nya itu bukan di bawah curugnya, tapi justru di atas tebingnya gitu. Karena menurut Pak RW, jalan untuk akses ke bagian bawahnya itu sudah sudah hancur. Jadi kita nggak bisa ke bawah tebingnya. Jadi kita akan stay dan melakukan mediumisasi di area sekitar tebingnya. Nah, ini gerbang gaibnya di sini. Gerbang gaibnya di sebelah mana? Sini. Oke. Ya. Jadi gerbang gaibnya ada di sebelah sana. Ya. Di sebelah gaib. kanan. Ini nembus batas wilayah kerajaan menembus batas wilayah. Dan kabarnya ya sahabat Uruhara, kenapa di desa ini tuh perempuannya cantik-cantik. Dan itu ada alasannya kenapa di tempat ini perempuannya atau anak perempuannya cantik-cantik, karena dulu si pemimpin kerajaannya itu ratu ya, dipimpin oleh ratu gitu. Jadi jadi raja wanita lah istilahnya. Jadi kalau misalkan kerajaan-kerajaan yang lain itu rajanya laki-laki, kalau di tempat ini, di kerajaan Kutawaringin ini, dahulu kalanya rajanya itu dipimpin oleh seorang perempuan. Makanya kenapa anak-anak perempuan di tempat ini itu pasti cantik-cantik sampai sekarang gitu. Entah mungkin genetik leluhur mereka ya Pak ya. Dan ini kita mau explore dulu atau langsung mediumisasi? Untuk mempersingkat waktu kita langsung mediumisasi. Oke. Sosok apa yang mau dimasukkan? Ya mudah-mudahan lah sosok yang emang penguasa di sini ya. Yang tadi saya katakan, mungkin saya akan menarik sosok dari raja. Mungkin ratu ya, ratu. Kan tadi sempat saya komunikasi. Oke. Gitu kan. Dan dia juga bisa menyebutkan namanya. Kosong kan ya. Mudah-mudahan bisa dipecahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Allah. Assalamualaikum ya gaib. Ini sosok. Ini yang hitam. Iya. Assalamualaikum ya gaib. Bisa ngobrol? Sebelumnya kami minta maaf atas kedatangan kami ke tempat ini. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu ya Mbah. Kami cuma mau tahu informasi. Katanya zaman dahulu menurut warga di tempat ini ada muda-mudi yang lagi foto-foto terus jatuh dari tebing ini. Itu betul? Kenapa mereka bisa jatuh Mbah? Wah, ditarik. Ditarik oleh makhluk dia. Makhluk di sini. Siapa? Kerajaan dianya itu ya keraton. Oh ya, saya tahu menurut
apa tadi sempat cerita sama Pak RW, kata Pak RW juga di sini ada kerajaan goib ya, cuman kecil katanya kerajaannya. Itu mereka memang sengaja ditarik oleh penguasa di tempat ini ya. Alasannya kenapa mereka harus ditarik? Jadi budak. Hmm? Dijadikan budak. Dijadikan budak. Oke. Sebelumnya mungkin ada kesalahan atau pantangan yang mereka lakukan. Benar. Tidak ada. Mungkin si penguasa kerajaannya itu suka. Ya. Oke. Dan katanya mereka dinikahkan secara goib, itu betul. Jadi, oke. Oke, ini di penguasa di dia, ngajaga di dia. Jalan pusing. Peta pandong. Pusar air. Terus anu tadi yang mau masuk Immanuel itu sosok ular. Ya, ratu. Itu Ratu. Kenapa mau masuk ke saya, Mbah? Suka. Bisa nggak kira-kira kalau kita berkomunikasi dengan ratu itu? Tidak bisa. Tidak bisa ya. terus udah lama di dia sini. Seberapa ratus tahun? Apa semenjak nama Curug Pengantin? Oh, oke, sudah ada di sini sebelumnya. Ini. Ya, 100-an tahun. Kalau yang ratu itu, ini dulu kan ada kerajaan di sini namanya Kerajaan Kutawaringin, Mbah. Itu betul ya ratunya rajanya perempuan. Oke. Nah, kalau untuk sosok dua orang yang dulu pernah jatuh dari tebing ini, dia masih ada di sini mereka sebagai pelayan ya, gitu. Berarti jiwanya masih ada di sini, tapi mungkin susah untuk dibebaskan ya. Tidak bisa. Halo, Bah. Saya mohon maaf ya, Bah ya, dan tim dari Huru Hara Horor sudah mengganggu Mbah ya. Saya ingin bertanya ya, Mbah ya. Apakah sosok remaja berdua itu bisa dibuka, Mbah? Kenapa? Sebagian di kerajaan keraton mual bisa dibebaskan. Kayak ikatan batin, tadi kawin batin, guys, jadi ngaran gitu tempat. Mereka udah menikah ya, Mbah ya? Nah, ini Udah jadi warga keraton. Wow. oh iya. Iya. Itu para jin apa siluman? Jin. Tapi satu lagi nih, Bah. Tapi tidak mengganggu ya? Aku mau nanya tantangan. Mbah, kalau misalkan ada yang berkunjung ke tempat ini, mungkin Mbah ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan, apa Mbah? Ulah bawa pasangan. Tidak boleh membawa pasangan ke tempat ini. Ada lagi Mbah? Tidak ada. Nah, ini kan saya dapat kabar kalau Curug ini akan dijadikan destinasi wisata ya. Itu gimana menurut Mbah? Tanggapannya? Tidak setuju? Pasti. Pasti akan terus ada. Ya, ngeganggu. Kayak korban, loba korban. Banyak korban. Oh iya, sudah ya. Ya itu ya, Bah, sudah ya. Maaf kami bersama tim terus ngobrol kenya. Karena Bah keluar. Jadi bentar, aku mau ngobrol dulu sama Kirespati mungkin. Tadi
ada obrolan dari sosok yang ini, Mbah ini, Ki. Katanya tadi pas ketika kita pertama kali datang ke sini itu kita melakukan semacam mungkin ritual tari ya. Itu tadi ada sosok ular, ratunya. Iya. Maksudnya itu mau mengambil siapa? Ya, saya juga sih Allah alam ya kan. Tadi juga pas ada tarian tadi seolah-olah dia datang dari sebelah sana. Iya. Terus ikuti merhatiin Noel gitu kan. Tadi sempat saya interaksi, dia tidak mau. Tapi dia tidak bisa dimediumisasikan tadi menurut si Mbah yang ini. Oke, itu maksudnya sosoknya tuh seperti apa sih, Pak? Saya tadi lihat itu ya macam ular, tapi dia ada pakai mahkota. Jadi bukan manusia berbentuk ular. Warna ularnya hijau. Ya, hijau. Hijau batik. Ada yang nyium bau terasi nggak? Ada. Bener. Emang baunya apa itu? Bau sosok dari mana? Bisa dikatakan dari ular itu. Dari Sebenarnya sih ular? Itu sekarang juga mau merhatiin. Dari arah mana ya? Dari arah situ. Oh, dari arah sana. Ya, makanya merhatiin. Oke. Yuk kita lanjut mediumisasi sosok selanjutnya. Tadi ada 2 sosok yang mau dimediumisasikan Yang di atas gitu. di atas. Iya. Oke, jadi kita tidak mediumisasi di sini ya. Yang kedua, itu sosoknya kayak apa, Ki? Kita ya mudah-mudahan dari sosok ular itu bisa masuk, kalau bisa kita izinin masuk gitu kan. Tapi kalau enggak ya mungkin kita cari sosok ya dikatakan penghuni. Penghuni yang di atas ada sosok semacam gunting merah sama orang Yang botak hitam itu. botak. Oke. Berarti kita mau mediumisasi sama kuntilanak merah. Ya mudah-mudahan bisa. Oke. Kalau tidak kita tarik aja yang di sini. Gitu kan. Ayo, kita ke atas aja. Perasaan aku udah nggak enak. Ya mudah-mudahan terungkap apa tujuannya ngedeketin Noel. Tadi tuh aku tuh lupa nanya. Tadi kata tim yang bisa melihat dan juga merasakan sosok ular itu katanya pengen suka sama aku tuh. Maksudnya sukanya itu dalam arti kalau misalkan aku dibawa sama dia, itu mau dijadikan apa sih, Pak? Maksudnya dijadikan pelayannya. Allahu alam. Allahu alam. Sebenarnya sih kalau yang disukai oleh orang makhluk-makhluk gaib ya di kalangan model siluman, kan dikatakan kalau ular itu kan termasuk siluman. Oke. Gitu kan. Ya mungkin bisa dijadikan untuk apa itu pendamping, ataupun bisa dijadikan apa untuk pembantu bisa. Di sini. Di situ aja lah. Iya, bau terasi. Sini aja. Ya mudah-mudahan yang ada sosok ular itu bisa masuk ya. Oke. Allah. Allah. Assalamualaikum. Bisa ngobrol? Assalamualaikum.
Sosok Jin. apa ya? Sosok jin Islam apa jin kafir? Kuntilanak. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam saya enggak? Ini sosok kunti apa sosok jin? Kunti ya, Kunti merah? kuntilanak merah. Kunti merah ya. Assalamualaikum. No. Muslim? Muslim? Oh, Muslim. Teteh kenapa bisa ada di sini teh? Teteh kok ada di sini ngapain? Dibawa sama siapa? Dibawa. Yang di sana. Nama teteh siapa? Nama teteh siapa? Hah? Iya. Masih inget nggak? Coba diinget-inget Anu lagi. tadi nyambungan ke live TikToknya Huru Hara. Hah? Tapi tengah ganggunya. Teteh, saya mau nanya, katanya di situ ada ular yang suka sama saya ya, betul? Kenapa kok dia bisa suka sama saya? Nanti kalau saya ikut dia bakalan dijadiin apa? Saya sama ular itu. Oh, tapi teteh bukan pengikut dia, bukan? Teteh di sini cuma dibawa aja ya. Tapi teteh disempurnakan bisa? Dulunya manusia ya? Nggak bisa? Nggak bisa kalau ini. Oh, ini mah ditanam ya? Iya. Dibawa ya? Ya. Bukan jiwa manusia kayaknya dia mah. Bukan, Soalnya- dia kan di kalangan para jin. Iya. Kan dia ditanya tadi nama aja bang. Berarti dia udah masuk Islam ya Pak? Iya. Dia akan bisa Sosok jin ini. Iya. Ya udah, dikeluarin aja. Ya udah ya, makasih ya. Nama keluar lesok. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mana? Mari. Atan nutur ke coba sih, saha sih. Sing ora yang mau si Ada yang nutur, ada yang ngikutin. yuk mau rinding ada tinggal. Soalnya kita masih dekat sama lokasi yang ada ratu ularnya. Tapi tadi kan bilangnya dia nggak mau ya untuk komunikasi. Mudah-mudahan. Bismillah. Aku agak takut juga sebetulnya. Allah Akbar. Iya. Ini ular. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Bisa salam, ribut salam. Benar ya. Anda ular yang ada di sana yang merhatiin saya ya. Kenapa? Kenapa merhatiin saya terus? Katanya Anda suka sama saya ya. Kenapa? Memang ada apa? Memang ada apa di dalam diri saya? Ada penari. Ronggeng. Oh gitu. Kalau misalkan saya ikut sama Anda, mau dijadikan apa memangnya? Temen. Anda di sini statusnya sebagai apa? Penguasa? Ratu? Oh iya. Dulu kan katanya ada anak muda yang tenggelam di sini. Itu Anda yang tarik. Ya. Sekarang dijadikan apa? Dijadikan budak. Kalau saya yang ditarik mau dijadikan apa? Dijadikan budak? Dijadikan teman?
Oke, karena status saya sama kayak Anda ya. Ini bangsa siluman. Oh, siluman. Tapi tidak mengganggu ya. Terus namanya kalau boleh saya tahu Puspita apa? Namanya? Benar Puspita? Puspita. Ada lagi teteh mau nanya? Oke. Ya udah ya. Terima kasih. Pesan aja ya. Yang kalau ada yang kesini ya, jangan sampai diganggu ya. Iya. 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 Ganggunya aya nama tos masing-masingnya. Apalagi warga di dieu ulahnya. Karena nu ngagangguan warga di dieu mah ulahnya. Tunggu rusak. Iya, enggak. Kita juga datang ke sini niatnya bukan untuk mengganggu ya. Tadi saya di situ nari cuman untuk menghibur aja ya. Ya, Anda merasa terhibur? Senang ya? Dan kalau mohon maaf saya nggak bisa ikut sama Anda ya. Nggak apa-apa ya. Kita berbeda dunia. Ya, kita berbeda alam ya. Nanti mungkin lain kali saya akan main lagi ke sini. Ya. Saya panggilnya apa? Teteh. Teteh aja. Teteh Puspita ya. Oke, Teteh Puspita, terima kasih untuk informasinya ya. Saya pamit sama teman-teman yang lain. Ya, sampai jumpa ya. Baca nomor atuh. Allah. Allah. Udah mau nyampe. Tapi tadi mah di sini bau bangke kan? Jadi matinya. Sekarang mau udah enggak ya? Enggak. Oke sahabat Huruhara, itulah tadi hasil daripada penelusuran kita pada malam hari ini dan juga mediumisasi kita dengan, berarti tadi kita sempat mediumisasi dengan 3 sosok makhluk yang ada di tempat ini ataupun di Curug Panganten. Dan yang pertama tadi kita bermediumisasi dengan sosok penjaga ya Pak ya? Ya. Dengan sosok penjaga yang menyebutkan bahwa memang benar di sini dahulu kala pernah ada 2 muda-mudi yang pernah tenggelam di curug itu, kemudian dinikahkan secara goib dan mereka menjadi pelayan daripada ratu, sosok ratu ataupun ya siluman ular yang tadi ya. Dan kita juga tadi bermediumisasi dengan sosok kuntilanak merah yang pada saat produser kita tadi melakukan siaran langsung di aplikasi sebelah, dia memang sempat diganggu dengan sosok kuntilanak merah, namun sayangnya kuntilanak merahnya itu bukan dari jiwa manusia, jadi memang tidak ada jiwa manusianya. Jadi kalaupun mau disempurnakan itu tidak bisa karena dia memang sengaja dibawa ke tempat ini mungkin untuk ya menjaga atau ada maksud lain kenapa dia ditempatkan ataupun ditanam di area sekitar Curug Panganten. Dan juga tadi terakhir kita bermediumisasi dengan sosok ular besar yang katanya penguasa di Curug Panganten. Nah tadi kan sebelumnya si penjaganya itu bilang Pak, katanya nggak bisa untuk mediumisasi dengan sosok ular itu. Tapi kenapa kok akhirnya ular itu masuk juga? Ya kan atas izin Allah, mungkin apa yang tadi terjadi itu atas kehendak Allah, ya kan, untuk membuka mitos apakah benar apa yang tadi dikatakan oleh siluman ular itu menyukai Ismail. Itu aja. Oke, dan sebelum kita tutup videonya, aku mau melihat kepada orang-orang yang sedang berwarawiri di tempat ini. Kenapa kalian ada apa? Celana. Ada celana dari di atas. Kok Fandi deh sini. Kok. Coba. Lihat apa?
Itu celana. ngerasa aneh aja anjir. Ada celana di atas pohon. Enggak, bentar. Aku mau nanya. Tadi pas lagi mediumisasi itu kan ada sosok ular yang katanya merhatiin di belakang. Jadi sebenarnya tadi saya nggak, cuman Kang Agus bilang ada yang datang katanya. Pas begitu saya coba konsen ternyata emang ular cewek tadi Kang Agus ya. Iya, kan namanya Puspita. Cuman di kuping kiri saya akan bawa anak itu, ternyata pas saya lihat tuh Immanuel. Oh, Itu sih. oke. Cuman nggak tahu sih apa bener apa enggak ya itu tadi. Oke, jadi memang sempat disukai. Nggak tahu ya, dari episode yang kita di villa itu kan ada siluman ular juga, Pak. Iya, Ya, perempuan yang bawahnya ular itu suka juga kan. Iya. Terus terakhir tadi kita ngonten suka juga. Ada ular yang suka sama aku juga. Menurut Amel nih, dilihat dari auranya, kenapa kok bisa siluman-siluman ular itu suka sama aku teh? Karena begini ya, yang namanya ular itu sebenarnya ke kamu itu kalau sosok ular dia tahu kamu seperti Nyironggeng yang bisa menari. Mungkin waktu dari Pila mereka juga menginginkan begitu, menginginkan seperti itu. Jadi si ular itu tahu ke kamu kalau kamu bisa menari Ya kan gitu. makanya saya sempat ngomong kalau Nel itu kan ada turunan dari luar kan. Iya. Darah Loris. Jadi intinya dia India, senang ke gitu. kamu itu karena kamu bisa nari. Oke. Menurut mereka itu Jadi kayak ya ronggeng. Jadi menurut mereka itu mereka senang ya lihat kamu menari gitu. Oke. Agak serem juga ya ternyata. Oke. Nah, itulah tadi sahabat Huruhara video kita pada malam hari ini penelusuran ke Curug Panganten. Kira-kira Ki bakal ada part 2 nggak kita datang ke sini? Ya itu mah tergantung niat kita. Oke, mudah-mudahan mungkin nanti ada panggilan lagi ya. Mungkin ada misteri-misteri yang belum sempat kita pecahkan. Ya. Itu nanti kita kembali lagi ke tempat ini. Karena mungkin kru-kru yang di belakang ini pada suka sekali dengan perempuan-perempuan atau anak-anak gadis yang ada di desa ini karena mereka cantik-cantik. Cuman aku nggak mau sebutin nama desanya apa. Ya, biar kalian berpikir saja. Nah, itulah tadi sahabat Huruhara video kita pada malam hari ini, dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa mampir ke channel Huruhara dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapatkan update terbaru dari channel Huruhara Horor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok, Instagram, dan Facebooknya Huruhara Horor. Dan buat kalian yang mungkin rumahnya ingin dibersihkan daripada makhluk halus ataupun memiliki gangguan-gangguan daripada makhluk astral di rumah, kemudian di tempat usaha, khususnya daerah Kabupaten Subang, bisa kirim email ke emailnya huruharahoror90@gmail.com. Aku Immanuel Kirespati, Teh Amel, dan Om Heri undur diri. See you on the next video. Dadah.